Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-munsi minal adami ilal wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul mahmud. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sarahallahu ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasu an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya sampai akhir zaman. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat dan mengajak, marilah bersama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu berusaha dan berupaya untuk dapat merealisasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin hari semakin bertambah. Salah satunya adalah membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Ada satu kisah yang menarik antara Al-Quran dan sahabat Umar bin Khattab. Kisah ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita untuk semakin cinta dengan Al-Quran. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dikenal sebagai tokoh yang sangat ditakuti oleh pihak lawan dan sangat disegani oleh pihak kawan. Siapa saja yang berselisih dengan Umar bin Khattab pasti dapat dipastikan pemenangnya adalah Umar bin Khattab. Jangankan berhadapan fisik dengan Umar bin Khattab, disebut nama Umar bin Khattab saja akan membuat pihak musuh menjadi gentar dan ketakutan. Hingga suatu saat dia mendengar ada seorang manusia dari keturunan Bani Hashim yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang tidak lain adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad ini selalu disebut-sebut oleh penduduk kota Mekah saat itu. Nama Nabi Muhammad ini viral di kalangan masyarakat kota Mekah saat itu. Nama Nabi Muhammad ini menjadi trending topik di kalangan para pembesar kafir Quraisy. Tapi sayang, beribu kali sayang, informasi tentang Nabi Muhammad yang sampai ke telinga sahabat Umar bin Khattab adalah informasi yang salah. Kehadiran Nabi Muhammad di kota Mekah dianggap sebagai seorang provokator. Kehadiran Nabi Muhammad dengan ajaran Islam yang dibawanya dianggap telah mengganggu stabilitas keamanan kota Mekah. Nabi Muhammad dengan ajaran Islam yang dibawanya dianggap telah menghancurkan sendi-sendi kepercayaan bangsa Quraisy saat itu, sehingga mereka bersepakat untuk menghancurkan dan membunuh Nabi Muhammad. Inilah yang disebut dengan propaganda politik dan strategi politik yang disampaikan oleh orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad sekaligus benci kepada agama Islam. Mereka akan selalu berusaha untuk menutup cahaya-cahaya kenabian dan menutup cahaya-cahaya Islam. Umar bin Khattab selaku putra asli daerah kota Mekah terpanggil hatinya untuk bergabung kepada para pembesar kafir Quraisy. Bahkan para pembesar kafir Quraisy itu sepakat akan mengangkat sahabat Umar bin Khattab sebagai pimpinan
DPO, daftar pencarian orang, mencari Nabi Muhammad dengan satu misi membunuh dan menghancurkan Nabi Muhammad. Tapi sayang, beribu kali sayang, ketika mereka hendak mengangkat Umar bin Khattab sebagai pimpinan pucuk, ada koleganya yang mengatakan, untuk apa kita mengangkat Umar sebagai pimpinan pucuk dalam misi ini? Kalau saat ini saja keluarganya sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Mendengar informasi ini, naik darah Umar bin Khattab. Lalu dia keluar, langsung pulang ke rumahnya untuk memastikan apakah benar keluarganya sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Begitu sampai di depan rumahnya, sayup-sayup dia mendengar adiknya yang bernama Fatimah, yang merupakan istri dari sahabat Sa'ad. Saat itu adiknya sedang membaca Al-Quran. Al-Quran yang dibaca adalah Quran surat Toha, surat ke-20 dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirran wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini agar engkau menjadi susah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Ia diturunkan dari zat yang menciptakan langit dan bumi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang bersama yang di atas arsy, yang memiliki apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, bahkan apa yang ada di antara keduanya, bahkan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika kalian mengeraskan suara kalian, maka sesungguhnya Ia mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang lebih dalam dari itu. Dan Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama yang indah. Ketika adiknya memegang lembaran surat Toha ini, Umar bin Khattab merangsek masuk ke dalam, berusaha untuk merebut lembaran-lembaran surat Toha. Dan adiknya ini mempertahankan lembaran-lembaran surat ini karena dia tahu betul apa yang akan terjadi dengan lembaran-lembaran surat ini yang akan ada di tangan Umar bin Khattab. Pasti dia akan merobek-robeknya. Umar tambah marah. Bahkan satu riwayat menjelaskan Umar sempat menampar pipi adiknya, dan adiknya menangis. Sambil menangis adiknya mengatakan, wahai kakakku, jika engkau ingin membaca lembaran-lembaran surat ini, hendaknya engkau menyucikan diri dulu. Rupanya ketika melihat adiknya menangis, Umar bin Khattab pun langsung mandi menyucikan dirinya, dan diserahkanlah lembaran itu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab membaca petikan ayat-ayat Quran surat Toha tersebut. Rupa-rupanya ketika Umar bin Khattab membaca ayat per ayat Quran surat Toha tersebut, dia mengangkat kepalanya sambil menanyakan kepada adiknya, wahai adikku, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad saat ini. Adiknya bertanya, untuk apa engkau mencarinya? Aku mencarinya hendak menyatakan keislamanku di hadapannya. Rupanya ketika sahabat Umar bin Khattab membaca Quran surat Toha, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hidayahnya ke dalam hati Umar bin Khattab lewat Al-Quran. Kemudian sahabat Umar bin Khattab diantarkan oleh adiknya Fatimah ditemani oleh suaminya Sa'ad menuju rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang saat itu rumahnya berada di atas bukit Sofa, sebuah tempat yang tersembunyi
tidak diketahui oleh para kafir Quraisy. Lalu dibawalah ke sana Umar bin Khattab. Begitu sampai di depan rumah itu, lalu Rasulullah SAW menjumpainya, dan di hadapan Rasulullah SAW itulah sahabat Umar bin Khattab menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Berubahlah karakter Umar bin Khattab, min tahwilil kufar illa tahwilil mu'min. Karakter yang semula karakter orang-orang kafir berubah menjadi karakter orang yang beriman. Sekaligus karakter Umar bin Khattab pun berubah karena dia sudah menjadi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi pada Umar bin Khattab sebelum masuk Islam mungkin saat ini terjadi pada diri kita. Di dalam hati kita masih bercokol sikap angkuh, sikap egois, sikap mau menang sendiri, bahkan tak jarang merendahkan orang lain. Kehidupan kita ini kering kerontang dari bacaan Al-Quran. Kehidupan kita ini penuh sesak dengan urusan dunia, mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bagaimana Al-Quran akan menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir kalau kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana Allah akan menambahkan hidayahnya dan memperkuat keimanan di dalam hati kita lewat bacaan Al-Quran kalau kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran? Rasulullah SAW pernah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi para pembacanya. Orang yang jauh dengan Al-Quran maka bisa menyebabkan ia agak enggan untuk menjalankan perintah Allah. Sholat 5 waktu misalnya, sholat zuhur jam 11.54, mungkin ada di antara kita yang sholat zuhurnya jam 1, bahkan ada yang jam 2, bahkan ada yang mepet-mepet mau masuk waktu asar baru melaksanakan sholat zuhur. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Allah inilah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah ini yang menyusun struktur anatomi tulang dalam tubuh kita begitu indah. Allah ini yang memberikan rezeki kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Lalu mengapa kita memberikan waktu sisa kita untuk Allah? Padahal Al-Quran sudah menyatakan sesungguhnya sholat-sholat itu sudah ditentukan waktunya. Lalu mengapa kita berkreasi menciptakan waktu sendiri? Bukan berusaha menyisakan waktu untuk hak Allah, tapi kita mengasih waktu sisa kita untuk Allah. Orang yang jauh dari Al-Quran akan berat melaksanakan perintah-perintah sunnah Rasul. Sholat duha di pagi hari, waktu kita sedang mencari dunia. Padahal sholat duha itu bila dikerjakan bukan hanya untuk memperlancar urusan rezeki, dia juga merupakan sedekah kita terhadap nikmat persendian yang Allah berikan kepada kita. Lebih dari 600 persendian ada di dalam tubuh kita. Dengan 2 rakaat sholat duha yang kita lakukan, itu sudah merupakan ungkapan rasa syukur kita terhadap nikmat sendi yang Allah berikan. Bayangkan kalau pada hari itu sendi kita disetop oleh Allah, dengkul kita nggak bisa bergerak karena lantaran kita tidak bersyukur terhadap nikmat persendian yang diberikan oleh Allah. Apa yang terjadi pada diri kita? Berat melaksanakan sholat duha di pagi hari. Belum lagi Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Mata ini rasanya seperti dilem, susah meleknya di malam hari. Bahkan ada yang terbuka sebentar tapi hanya untuk urusan kamar mandi, lalu balik lagi ke tempat tidur. Padahal kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagai malam bertahajudlah kepada Allah sebagai ibadah tambahan. Dengan tahajud ini maka Allah bisa mengangkat derajat kita ke derajat yang terpuji. Tapi sayang, sholat tahajud sudah mulai dilupakan. Belum lagi Al-Quran memerintahkan infak dan sedekah. Berbicara tentang infak dan sedekah, kadang-kadang kita menunduk. Sangat berat membawa uang 10.000 ke masjid, apalagi 50.000, apalagi 100.000. Tapi uang 50.000, 100.000
kalau disupai hampir semua masjid kalau hari Jumat kotak amalnya dibuka, mayoritas kebanyakan isinya adalah 2.000 dan 5.000-an. Berarti kita yang pelit pada diri kita. Allah katakan dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kalian miliki semua akan hancur musnah, kecuali apa yang kau berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadi milikmu dan kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau di akhir tahun ini ibadah kita masih ala kadarnya, dan seandainya Allah izinkan kita berada di tahun 2024, pasanglah komitmen dan niat yang kuat di dalam hati. Saya harus lebih baik daripada tahun 2023. Kualitas ibadah saya harus meningkat daripada 2023. Bacaan Al-Quran saya, hataman Al-Quran saya harus lebih banyak. Atau jangan-jangan ada di antara kita selama dikasih waktu 1 tahun 2023 ada yang belum menghatamkan Al-Quran sama sekali. Padahal Allah kasih waktu cukup lama, 12 bulan 365 hari, tapi tidak sempat menghatamkan Al-Quran sekali saja. Ini adalah sesuatu yang akan membuat kita rugi. Semoga Allah berikan kesempatan dan kekuatan lahir dan batin kepada kita di tahun yang akan datang untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa wafaqa man sa'a li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ilahana anta maqsudana wa ridhahuka matlubana atina mahabbataka wa ma'rifatak wal baraka wa salama wal najaha alaina ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Zalzalani wal Ikram. Allahumma ansur ihwanana fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana fi Palestin wa anta khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان